Cilacap terkini, sosialisasi penguatan moderasi beragama bagi guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Cilacap, ajarkan nilai-nilai moderasi beragama. Eksklusif program Jaga Indonesia, melaku-melaku bangun desa, like, subscribe, share, dan komen. Guru pendidikan agama Islam PAI memiliki peranan penting dalam mengajarkan moderasi beragama sejak dini, karena mereka adalah garda terdepan dalam mengasuh dan mendidik anak di sekolah dalam menjelaskan moderasi beragama. Ini tertuang dalam sosialisasi penguatan moderasi beragama bagi guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Cilacap hari Kamis 13 Oktober 2020 di salah satu hotel di Kabupaten Cilacap. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Kiai Haji Imam Tobroni mengatakan kegiatan sosialisasi penguatan moderasi beragama bagi guru pendidikan agama Islam ini merupakan hal yang paling penting dalam perjalanan generasi bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap. Guru PAI memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai beragama pada peserta didik sejak dini. Eksklusif Jurnal Media. Punya program prioritas moderasi beragama, guru agama, para penyuluh agama menjadi sasaran yang sangat urgen, sangat penting dan dominan. Kemarin dari Selasa para penyuluh agama kita, Pak Kabin, sudah kita kumpulkan, diberi pengetahuan yang sama tentang moderasi beragama, supaya dalam menyampaikan dakwahnya ini dakwah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang wasyatiyah, bukan agama yang suka memaki-maki orang, agama yang suka merendahkan orang, agama yang menjustifikasi kebenaran dirinya dengan merendahkan kebenaran orang lain. Kalau guru agamanya profilnya sudah seperti itu, maka ini akan sangat berpengaruh kepada anak didik kita. Anak didik kita. Itu saya ucapkan terima kasih pada panitia dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kuenya kepada Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Untuk itu memprihatinkan, apalagi kalau tidak punya latar belakang keilmuan agama yang cukup. Ini tentu bagian dari PR dari kita semua. Itu Kiai Haji Imam pengangkatan Tobroni, Kabid PAI Kanwil Kemenak Jawa Tengah, berharap moderasi beragama menjadi pintu awal masuk guru PAI untuk lebih berkarya dan tentunya adalah untuk implementasi program-program pemerintah tentang kerukunan beragama. Eksklusif Jurnal Media. Warna DIPA, daftar riset pelaksanaan anggaran itu selalu disebutkan moderasi beragama karena ini bagian yang penting menyangkut kelangsungan NKRI yang ini ancaman, sehingga secara nyata Gusmen juga sudah membuat peta jalan mengenai agama dan semua satuan kerja terutama pejabat harus sudah lulus bersertifikat, termasuk kemarin Pak Dodot bersama saya itu digojok 4 hari oleh Pokja Moderasi Beragama. Sekarang sudah orang yang bersertifikat jadi lulus, pemikirannya insya Allah tidak mencang-mencang, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Itu tujuan dari, dan itu kewajiban oleh Gus Menteri yang harus dilakukan oleh kita. Karena memang prihatin sekali menurut apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor. Jadi memang ya banyak hal yang harus dibenahi, ya, terutama cara pandang. Sehingga kita ketika pelaksanaan saya penguji calon pegawai negeri sipil itu kalau tidak ada sempat dihilangkan memang tes wawancara, jadi hanya sifatnya ACAT, kemudian banyak yang lolos, kemudian yang lolos sampai jadi pegawai itu
Jenggotan ya singkat. Jenggotnya jenggot aksesoris, jenggot ideologis. Jadi persoalan juga. Ada memang di kantor-kantor kita seperti itu. Tapi itu kita memang kita amati. Tapi capek sendiri karena itu kalau bisa berkembang berpengaruh karena sholat itu dia sangat menikmati kalau zaman itu sholat rumah emas sekali. Sehingga menjadi contoh bahwa dia adalah orang baik. Orang baik, orang tekun. Yang membimbingnya menjadi inspirasi bagi semua beribadah jadi kuncinya. Ya, Bos, untuk ini Pak, jumlah pesertanya berapa orang? Jumlah pesertanya 120, terdiri dari 105 guru PAI non PNS sudah lulus pretest dan belum dipanggil PPG atau belum sertifikasi lah gitu ya. Jadi yang- peserta juga berharap ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Oh ya pasti ada. Di samping itu moderasi untuk memperluas perspektif kita, memperluas cakrawala pandang para guru. Juga ini nanti tentang bagaimana harapan-harapan kita tentang alokasi anggaran untuk PPG kita bisa dapat dari pusat maupun dari Kabupaten. Pemda. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Provinsi maupun kabupaten lah ya gitu. Oke, terima kasih. نور كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأمراض وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى. Tidak dimoderasi. Kesannya kalau dimoderasi dikendorkan, bukan begitu. Tetapi yang dimoderasi adalah cara beragamanya. Ini pasti ada yang salah. Dalam cara beragamanya pasti ada yang salah. Kok bisa begitu? Kok iso nganti pertentangan? Kalau tonggone iso nganti gak rukun. Kira-kira demikian. Nah, karena moderasi ini muncul prihatin agama digunakan untuk menjustifikasi, mengadili. Kamu salah, kamu sesat, kamu neraka, nah, kira-kira gitu. Oh, berarti ini serem gitu. Nah itu kira-kira. Jadi itu latar belakang konteks kenapa istilah atau gagasan moderasi. Saat dijumpai redaksi jurnal media, Imam Pohori, Kabid PAI Kementerian Agama Jawa Tengah mengatakan beberapa hal berkaitan dengan kesejahteraan guru PAI di Kabupaten Cilacap dan di Jawa Tengah. Eksklusif jurnal media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, PPG di Kabupaten Cilacap Pak, tadi ketemu dengan teman-teman guru yang curhat berkaitan dengan kesejahteraan Pak. Situasi terkini Pak? Ya, situasi terkini berkaitan dengan PPG, kita sedang melakukan upaya pengiriman peserta untuk batch 1, 2, 3 di tahun 2022. Cuman antriannya kan cukup panjang sehingga ketika harus dilakukan akselerasi untuk percepatan bagaimana guru-guru itu secara regulasi memenuhi syarat, yakni guru memperoleh sertifikat pendidik sehingga disebut dengan guru profesional. Cuman antriannya cukup panjang antara antrean kuota nasional dengan kebutuhan yang ada di Jawa Tengah sendiri juga masih 17.000 orang guru yang antri untuk mengikuti PPG ini. Sementara angka kuota yang diberikan oleh pusat untuk Jawa Tengah hanya sekitar 500-600 orang guru. Bahkan mungkin dengan sekarang ada pembiayaan lewat APBD tingkat 1, tingkat 2 itu sekitar 1.000 orang guru. Jadi alhamdulillah. Cuman antriannya masih butuh sekitar 17 tahun kalau itu momennya kuotanya Jawa Tengah itu 1 tahun untuk mengikuti PPG sekitar 1.000 orang. Ya Pak, untuk ini Pak, komitmen pemerintah daerah Pak di Jawa Tengah Pak, mungkin komitmennya seperti apa?
Ya, di Jawa Tengah ini saya harapkan pemerintah daerah untuk bisa melakukan, karena ini amanat undang-undang juga, bahwa pembiayaan pendidikan itu kalau pemerintah pusat tidak mampu, tidak terlalu kesana anggaran, maka oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah baik itu kabupaten kota maupun provinsi harus menyiapkan anggaran berkaitan dengan pendidikan agama khususnya yang notabene merupakan bagian dari pembinaan Kementerian Agama. Sebenarnya ini untuk guru-guru kita, guru-guru PAI itu menjadi kewenangan baik itu pengangkatannya maupun pemberhentiannya oleh pemerintah daerah saat ini sekarang. Ya, Pak, tadi Bapak dalam sambutan juga sempat berseloroh ketika ada pemerintah daerah yang mengembalikan atau mengirim surat cinta Pak kepada Dirjen bahwa keberatan untuk anggaran sharingnya Pak. Saya pikir ini masalah pemahaman bahwa memang penafsiran terhadap undang-undang, terhadap PP mungkin berbeda, sehingga pemahaman itu tidak komprehensif, sehingga kalau muncul kebijakan bahwa pemerintah daerah tidak menjadi kewenangan pembiayaan terutama kepada guru PAI ataupun madrasah itu sangat keliru sekali. Dan ini kita secara bersama-sama Forum Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam se-Indonesia dengan Pak Direktur kemarin sudah melakukan pembicaraan bersama untuk mendorong kepada Kemendagri. Nah, Kemendagri ini masih kita tunggu karena disanggupi oleh Kemendagri bahwa itu ada surat untuk semacam surat untuk pengalokasian. Jadi mungkin tidak SE tapi surat keputusan Kemendagri, Sekjen Kemendagri untuk mengalokasikan anggaran pendidikan agama Islam dan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan di seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia. Ya, naik kelas Pak. Tadi Pak sempat bicara dan bercanda Pak. Pak Imam naik kelas supaya kebijakannya lebih kuat Pak. Gimana Pak? Ya, saya setuju saja sebagai insan Kementerian Agama, kalau memang itu dibutuhkan oleh masyarakat Cilacap, saya mendorong full. Itu doa atau karena dia juga kader. Sani Haryanto, tim liputan Jurnal Media, program Jaga Indonesia, melaku bangun desa. Ucapkan selamat dan sukses sosialisasi guru PAI moderasi beragama di Kabupaten Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen.